warahmatullahi wabarakatuh. Walau habari sahabat bahasa yang ada di seluruh Nusantara. Senang sekali pada hari yang cerah ini kembali bersama Putri dalam siniar ketiga layanan kebahasaan Indikator Bahasa Provinsi Gorontalo. Pada hari ini, tema yang akan kita angkat dalam siniar ketiga adalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan karya tulis ilmiah. Jadi pada hari ini tema kita dibingkai dalam satu kegiatan jelajah bahasa kampus Merdeka di Provinsi Gorontalo tertib berbahasa ilmiah. Saya mau cerita sedikit ya sahabat bahasa. Jadi kantor bahasa Provinsi Gorontalo itu sedang memiliki inovasi terbaru, yaitu namanya jelajah bahasa kampus Merdeka di Provinsi Gorontalo tertib berbahasa ilmiah, di mana kantor bahasa menyediakan layanan kebahasaan khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis karya tulis ilmiah atau menulis skripsi nih. Jadi buat mahasiswa yang berada di tingkat akhir, layanan ini tepat sekali. Nah, saat ini telah hadir bersama saya salah satu tim efektif dari kegiatan jelajah bahasa kampus Merdeka. Langsung saja kita kenalan dengan Bapak ganteng di sebelah saya. Apa kabar Pak Lukman? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya, sehat Bapak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih sekali Pak Lukman sudah hadir pada siniar ketiga ini, menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya Pak Lukman ini. Saya janjian sama beliau itu berhari-hari, tapi karena beliau ini sibuk, jadi saya harus menyesuaikan jadwal dengan beliau. Pak Lukman, tadi di awal saya sudah ceritakan sedikit tentang program jelajah bahasa kampus Merdeka ini. Sebenarnya Pak Lukman bisa menambahkan kegiatannya ini seperti apa Bapak? Iya, baik teman sahabat bahasa dimanapun Anda berada, selamat siang dan saya berharap semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Putri tentang kegiatan jelajah bahasa yang notabene adalah program teranyar atau terbaru kantor bahasa Provinsi Gorontalo yang dicetuskan tahun ini, tahun 2022, itu sebenarnya merupakan pengejawantahan dari kekhawatiran kita, apa yang kita lihat selama ini ketika kita misalnya jalan-jalan ke kampus kemudian memeriksa skripsi teman-teman yang ada di perpustakaan. Harus kami katakan Mbak Putri bahwa karya tulis mahasiswa atau teman-teman mahasiswa itu dari perspektif kebahasaan itu memang banyak hal yang harus kita perbaiki. Banyak hal yang harus kita perbaiki. Banyak yang harus dibenahi gitu. Banyak yang harus dibenahi ya, terutama karena kita di bidang bahasa ya, tentu kita akan di bahasa. Itu yang kita perhatikan. Tentu saja kita tidak melihat metodologinya apa dan segala macam, tetapi murni penggunaan bahasanya dalam karya tulis ilmiah. Nah, kemudian ini salah satu inovasi kantor bahasa yang dilakukan khususnya bagi teman-teman mahasiswa yang menyusun karya tulis ilmiah, khususnya skripsi. Kita berharap ke depannya skripsi itu bagus, selain bagus dari sisi konten, isi, juga kemudian sesuai dengan kaidah kebahasaan yang kita gunakan sekarang. Manfaatnya apa? Ketika tulisan kita atau karya tulis ilmiah itu sesuai dengan kaidah kebahasaan, tentu kita sebagai orang yang menikmati atau membaca karya tulis ilmiah itu yang paling sederhana, kita gampang menemukan idenya atau gampang menemukan apa yang ingin ditulis oleh yang bersangkutan atau mahasiswa itu. Nah, yang kita lihat tentu tidak semua karena di kampus itu juga kan berbagai macam jurusan. Tentu kalau misalnya kita membandingkan misalnya jurusan matematika dengan bahasa Indonesia ya besar kemungkinan karya-karya teman yang jurusan bahasa Indonesia itu jauh lebih bagus dari segi kebahasaan dibanding teman-teman yang memang notabene jurusan matematika, tetapi itu bukan generalisasi ya. Tidak menutup kemungkinan bahwa ada teman-teman yang jurusan bahasa matematika atau fisika, biologi, tetapi penggunaan bahasanya bagus. Karena bahasa itu kan ya tergantung pengetahuan kita. Nah, kita tahu bersama kan ilmu bahasa itu sesungguhnya sudah dipelajari ke saat kita SD malah. Diperkenalkan, kemudian diperkuat di SMP, kemudian diperkuat lagi di SMA, kemudian ditambah lagi pada saat kita dulu di bangku kuliah. Jadi pada dasarnya siapapun kita
itu sudah memiliki bekal pengetahuan kebahasaan. Tinggal bagaimana kemudian kita mengaplikasikan itu. Nah, saya pikir itu Mbak Putri pengantar. Jadi alangkah baiknya jika substansinya sudah oke, didukung dengan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar begitu Pak ya. Kadang saya pernah mendengar, buat apa sih kita belajar bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA kita pelajari terus bahasa Indonesia. Nah ternyata memang bahasa Indonesia ini kaidah-kaidahnya kita perlukan, terutama untuk penyusunan karya tulis ilmiah ya Pak ya. Oke, ngomong-ngomong tentang karya tulis ilmiah, Bapak bisa dijelaskan kepada teman-teman sahabat bahasa karya tulis ilmiah itu seperti apa? Iya, karya tulis ilmiah dalam konteks mahasiswa ya tentu ada dua hal yang paling sering ditemukan ketika kita dulu di bangku kuliah. Yang pertama itu makalah, yang kedua itu skripsi untuk S1, kemudian tesis untuk S2, kemudian untuk S3 disertasi. Itu yang paling lazim. Nah, saya membaca Mbak Fitri ya, karena ini definisi ya. Jadi karya ilmiah itu adalah serangkaian kegiatan penulisan yang berlandaskan pada hasil penelitian yang disusun secara sistematis mengikuti metode ilmiah. Jadi ada dua kata kunci di situ sebenarnya, hasil penelitian, kemudian ada metode di dalam. Nah, berbicara tentang metode berarti ada step-step, ada langkah-langkah yang harus kita patuhi. Nah itu tiap kampus itu ada punya juknis tersendiri. Pedomannya. Ya, ada pedoman tersendiri. Bahkan kalau kita mencermati misalnya kebetulan saya di Pasca di UNG, kami juga punya pedoman penulisan dan kalau kita cermati lebih dalam, di dalamnya pun ada sebenarnya pedoman penggunaan bahasa yang baik. Ada. Dan saya percaya bahwa tiap kampus itu memiliki itu. Dengan kata lain bahwa semua kampus ya, saya berani mengatakan seperti itu, bahwa ada pedoman penggunaan bahasa yang baik dalam karya tulis ilmiah. Tentang bagaimana kemudian aplikasinya di dalam karya tulis ilmiah itu ya tergantung kepada perspektif kita, tergantung kepada perspektif mahasiswa, tergantung kepada perspektif dosen pembimbingnya. Seperti apa kemudian pembimbing itu mengarahkan mahasiswa gitu loh. Nah, kemarin kan ketika kita turun misalnya di Unisan misalnya ada sekitar 20-an mahasiswa waktu itu kan yang kita dampingi. Nah kemudian kita melihat beberapa karya dari teman-teman mahasiswa itu, bahkan ada yang kita jadikan sampel kemarin itu kan adalah mahasiswa yang sudah skripsi yang sudah ada di perpustakaan. Dengan kata lain bahwa yang bersangkutan itu sudah sarjana gitu loh. Nah itu kita bandingkan dengan karya tulis ilmiah proposal teman-teman yang masih berproses dengan itu. Nah, kita kemarin menemukan bahwa ada semacam kemiripan persoalan bahwa ada kebingungan itu ini perspektif saya ketika memeriksa hasil tulisan teman-teman kemarin itu. Saya melihat bahwa ada kebingungan teman-teman mahasiswa itu ketika ingin menuangkan ide di dalam tulisannya, karya tulis itu. Ya. Yang terjadi kemudian adalah kita harus membaca berkali-kali karya itu untuk menemukan apa sih yang ingin ditulis atau apa sih yang ingin disampaikan oleh mahasiswa itu. Ya, ini terpaksa harus kita lakukan ya, karena memang dari perspektif kebahasaan kadang-kadang kita menemukan yang menurut mereka itu sebuah kalimat, tetapi kalau kita menggunakan kacamata bahasa itu bukan kalimat. Mereka mengatakan itu sebuah kalimat karena diawali dengan huruf kapital kemudian diakhiri dengan tanda titik. Menurut mereka itu sudah kalimat. Tetapi sebenarnya bukan kalimat karena kita harus menelusuri subjek predikatnya, terutama predikatnya. Dalam rangkaian kata-kata itu baru kemudian kita bisa mengatakan bahwa konstruksi ini adalah sebuah kalimat. Tetapi ternyata memang kemarin yang kita temukan itu ya masalahnya di situ. Apa yang ingin mereka tulis dalam karya tulis itu sebenarnya sudah ada konsep di dalam kepala mereka. Tetapi ketika mereka pindahkan dalam bentuk tulisan, nah di situ kadang-kadang masalahnya terputar-putar.
ibaratnya seseorang ingin menuju ke suatu tempat, sebenarnya ada shortcut, ada jalan pintas yang bisa kita lalui. Tetapi karena tidak paham dengan atau tidak terlalu mafhum dengan ilmu bahasa, yang terjadi kemudian dia mutar-mutar kemudian sampai kepada tujuannya itu misalnya. Nah, contoh kemarin kan yang kita angkat di Salindia itu kan mahasiswa itu kan ingin menyampaikan bahwa tugas pemerintah, ini contoh kemarin yang kita sempat bahas di Unisan. Jadi mahasiswa itu kan ingin menuliskan di dalam proposalnya kemarin bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu bekerja itu sesuai dengan amanah undang-undang. Sebenarnya itu inti kalimat yang ingin dia sampaikan. Akan tetapi kemudian mahasiswa ini tidak punya tidak punya pengetahuan kebahasaan yang mumpuni, sehingga kemudian cara penyampaiannya itu berbelit-belit gitu loh. Jadi kita kemarin yang memeriksa itu kan harus membaca berkali-kali. Sampai bingung ya Pak ya. Ini apa yang ini? Intinya yang mau diomongin ini apa? Jadi masalahnya di situ. Banyak sebenarnya persoalan yang bisa kita. Karena yang menulis juga bingung. Iya. Saya mau ngomong apa sebenarnya? Kan kemarin kan kita juga kan sempat menanyakan kepada beberapa orang mahasiswa ketika mereka menyodorkan proposalnya kan. Iya. Kita tanyakan di paragraf pertama ini sebenarnya apa yang ingin Anda tulis, dan yang terjadi kan kemudian mereka juga pusing dengan itu. Mereka juga berpikir apa ini? Apa yang dia tulis? Saya baca dulu Pak kan itu. Artinya apa? Ada kebingungan ketika menuangkan ide di dalam bentuk tulisan. Nah, itu kaitannya dengan pengetahuan kita terhadap ilmu kebahasaan. Kalau seseorang itu punya ilmu kebahasaan yang mumpuni, baik, itu saya tidak akan sulit melakukan. Bisa jelas gitu Pak ya menuangkan idenya, sehingga dalam satu kali baca orang itu sudah bisa menangkap idenya seperti ini. Dan tidak terjadi multitafsir. Karya ilmiah itu kan tidak boleh multitafsir. Nah, itu salah satu ciri-cirinya ya Pak? Salah satu ciri-cirinya. Ada ciri-ciri lain Pak dari karya ilmiah itu? Iya, ciri-ciri lain yang pasti karya ilmiah itu tidak mubasir ya. Apa yang ditulis itu yang penting-penting saja, bukan berarti bahwa karya tulis ilmiah itu harus singkat, tidak. Tetapi yang ditulis atau disampaikan itu adalah inti-intinya saja, tidak berbelit-belit ya. Tidak berbelit-belit. Karena kalau berbelit-belit yang terjadi itu tadi multitafsir, apa yang ingin disampaikan oleh penulis tidak seperti yang dipahami oleh pembaca. Nah, itu yang terjadi kemudian. Dan itu banyak yang kita temukan kemarin. Nah, ya syukurlah kemudian kita teman-teman di kantor bahasa kemudian itu menemukan ide cemerlang. Nah, kita berharap dengan kegiatan ini jelajah bahasa yang kita laksanakan nanti secara simultan ini terhadap semua kampus yang ada di Gorontalo, kita berharap bahwa persoalan-persoalan seperti itu ke depan tidak terjadi lagi. Ya meskipun kita harus juga mengakui bahwa pekerjaan ini bukan pekerjaan mudah, Mbak Putri. Ya, diperlukan sebuah usaha yang itunya luar biasa gitu ya. Karena di bayangan saya banyak pihak yang harus kita libatkan untuk mewujudkan cita-cita mulia ini, untuk melihat karya tulis ilmiah sesuai dengan kaidah kebahasaan yang bagus. Banyak pihak yang harus kita libatkan. Yang pertama pasti SDM kita di kantor bahasa itu harus siap dengan kondisi lapangan. Kondisi lapangan itu maksudnya ya kita harus punya pengetahuan kebahasaan yang mumpuni gitu loh. Iya. Kan tidak mungkin kita turun mengajarkan ilmu bahasa. Harus bawa senjata dulu ya sebelum perang. Tidak mungkin lah kita turun ke medan perang. Kalau filosofi Cina itu kan mengatakan gini, Master Sun mengatakan gini, kenali musuh Anda. Dengan mengenali musuh Anda, maka setengah pertempuran itu Anda sudah kita kuasai. Iya, jadi kebetulan saya ini juga bergabung ya Bapak yang kemarin di tim efektif itu jadi sahabat bahasa. Layanan jelajah bahasa kampus Merdeka di Provinsi Gorontalo Terpilih Berbahasa Ilmiah ini sudah dilaksanakan 2 kali oleh kantor bahasa. Yang pertama itu di Universitas Ihsan Gorontalo. Di situ kami modelnya adalah mendampingi teman-teman dari semester akhir ya Bapak ya, kemarin itu semester akhir yang sedang menyusun laporan akhir atau skripsinya. Di sana kami akan mendampingi dengan proses menyunting. Jadi sahabat bahasa, kita akan menyunting bersama Bapak ya. Kita berikan pemahaman kepada teman-teman, lalu kita belajar menyunting bersama. Jadi teman-teman itu tahu
kesalahan menulisnya itu seperti apa. Yang kedua, dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Bapak, kemarin berdasarkan dari pengalaman di IKSA dan di Universitas Muhammadiyah Gorontalo, ketika kita memeriksa hasil skripsi atau proposal yang sedang disusun oleh mahasiswa itu, kira-kira temuannya apa, Pak? Banyak kesalahannya itu mereka itu di mana? Selain yang pertama tadi Bapak sudah sebutkan ya, mereka merasa kesulitan untuk menuangkan idenya ke dalam tulisan sehingga berbelit-belit. Bahkan yang nulis saja bingung, saya ini mau ngomong apa, apalagi kita yang baca gitu. Ada temuan-temuan lain, Pak? Iya, dari dua gerakan yang kita lakukan kemarin itu di Universitas Ihsan Gorontalo ya. Iya. Kalau saya tidak salah ingat waktu itu dihadiri sekitar 20-an orang mahasiswa ya. Iya benar, Bapak. Ya, luar biasa untuk animo teman-teman mahasiswa untuk sebuah gerakan baru ya. Baru ya. Apresiasinya bagus begitu, luar Bapak. biasa. Ya, melalui forum ini juga kita wajib mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika Unisan ya, yang sudah mendukung gerakan kita, karena tanpa itu semua saya pikir gerakan kita ini tidak akan direspon dengan baik oleh teman-teman mahasiswa, karena bagaimanapun di kampus itu juga ada birokrasi yang harus mereka patuhi gitu loh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin kita juga di Universitas Muhammadiyah Gorontalo ya, kita juga harus mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika Ungo yang sudah memfasilitasi kita kemarin ya, sampai konsumsinya itu dibantu oleh mereka. Iya, sebuah apresiasi yang luar biasa untuk anak kita ya, Bapak. Kita tahu bersama bahwa kegiatan ini ya modalnya cuma pengabdian ide kepada teman-teman mahasiswa lah, melaksanakan tugas kita sebagai abdi negara. Nah, kebetulan saat ini ya audiens kita atau sasaran kita adalah mahasiswa. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Mbak Putri kemarin, ya memang banyak persoalan yang kita temukan kemarin ketika kita turun di lapangan ya. Di awal tadi saya sudah jelaskan bahwa permasalahan utama itu adalah bagaimana kemudian menuangkan ide itu dalam bentuk tulisan, itu satu. Nah, itu kalau kita perlebar sebenarnya di dalamnya ada persoalan kalimat. Tadi saya juga sudah menyinggung, di dalamnya ada persoalan kalimat. Ini kalimat yang paling ini banyak ditemukan ya, paling banyak di kalimat ini. Banyak kalimat-kalimat yang kita temukan kemarin itu yang sebenarnya tidak ada subjek dan predikatnya. Ya. Padahal ciri-ciri kalimat bagaimana, Bapak? Ya, kalimat dalam konstruksi bahasa Indonesia itu kan ya subjek dan predikat saja, itu apa ya, syarat minimalnya kalimat itu, terutama predikatnya, karena dengan predikatnya itu kita bisa melihat konstruksi berikutnya. Jadi kalau tidak ada subjek predikatnya tidak bisa dikatakan kalimat. Ya. Itu cuma kumpulan kata-kata saja, ya paling tidak frasa lah atau klausa gitu. Nah, itu yang banyak terjadi kemarin di pekerjaan teman-teman mahasiswa. Nah, tentu saja kemudian kita tim kemarin di teman-teman kantor bahasa atau siapapun kemudian yang membaca itu sebenarnya bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh mahasiswa itu. Tetapi kembali lagi bahwa standar itu tidak cukup. Artinya cukup memahami itu boleh, tetapi itu bukan standar yang harus kita capai gitu loh. Artinya bahwa karya tulis ilmiah itu ya harus dibuat dalam sistematika yang bagus, terutama dengan ilmu bahasa, dengan ilmu kebahasaannya, misalnya kalimatnya, paragrafnya, kemudian tanda bacanya, belum lagi kita berbicara tentang pilihan katanya misalnya. Kemarin kan kita juga sempat menemukan ada beberapa diksi yang sebenarnya itu bermasalah gitu, tapi masih digunakan oleh teman-teman mahasiswa. Kita juga kemarin misalnya menemukan ada semacam kebingungan teman-teman semua membedakan antara induk kalimat dan anak kalimat. Bagaimana kemudian menggunakan penghubung antar kalimat, namun apa dan segala macam. Oleh karena itu, nah kadang-kadang ini juga kan jadi masalah karena kalimat dalam bahasa Indonesia itu kan tidak boleh didahului oleh konjungsi. Meskipun di dalam konstruksi itu sebenarnya ada yang berpotensi menjadi subjek dan predikat, tetapi karena didahului oleh konjungsi maka otomatis kalimat itu menjadi keterangan. Yang terjadi kemudian itu
bukan menjadi. Salah satu contoh jadi konjungsi kalimat. yang biasanya diterapkan oleh mahasiswa di awal apa saja, Bapak? Iya, kemarin kita Yang paling menemukan dalam, misalnya kata Oh, iya. dalam. Sering mereka menggunakan kata dalam, misalnya setelah titik kemudian diawali dengan dalam gitu. Tidak bisa ya Pak ya? Iya, Karena dalam itu termasuk konjungsi sahabat bahasa. Sebenarnya bisa, tetapi kita harus memperhatikan konstruksi kalimat berikutnya. Karena itu kan dalam pertemuan itu misalnya itu tidak bisa berfungsi sebagai sebuah kalimat yang utuh karena harus diikuti oleh kalimat kedua. Karena kata dalam itu kalau misalnya kita konstruksi lagi maka fungsinya dia sebagai anak kalimat atau keterangan. Maka setelah kata-kata itu ya harus koma karena aturannya kan kalau misalnya anak kalimat mendahului induk kalimat maka setelah anak kalimat itu kan koma baru masuk induk kalimat harus diawali dengan subjek. Nah, yang terjadi kemudian kan tidak seperti itu kemarin. Banyak hal-hal yang miss dari itu yang keluar dari itu, tapi kemudian tetap dituangkan dalam karya tulis ilmiah. Nah, dengan gerakan ini Mbak Putri dan teman-teman sahabat bahasa semua, mudah-mudahan ya kita tidak bisa mengubah ini dalam sekejap. Kita bukan pesulap. Karena ini juga bukan perkara yang mudah, Bapak ya. Banyak yang harus dilibatkan, banyak yang harus disiapkan. Banyak hal yang harus disiapkan. Kantor bahasa pun tidak memiliki kantong ajaib seperti kantong ajaib yang dimiliki oleh Doraemon dengan hanya mengeluarkan satu benda semua persoalan saya tidak. Jadi persoalan ini asik dan memang diperlukan kerja keras dari tim. Selain itu juga yang perlu kita nanti perhatikan juga Mbak Putri. Iya. Koalisi kita ini saya menggunakan istilah koalisi. Ya karena mungkin karena terbawa dengan dekat-dekat waktu pemilu. Artinya kerjasama kita dengan pihak instansi itu terutama sivitas akademika itu perlu dibangun dengan baik. Apakah nanti ujung-ujungnya itu akan ada nanti katakanlah misalnya perjanjian kerjasama apa dan segala macam itu juga perlu dipikirkan nanti karena kita sepakat ya bahwa gerakan ini adalah sebuah gerakan yang revolusioner yang bagus yang bisa kita lanjutkan sepanjang kita di Gorontalo ini maka diperlukan sebuah regulasi yang bagus karena kita tahu bahwa kita semua tahu, Mbak Putri tahu, saya tahu, teman-teman di kantor bahasa tahu bahwa kita punya keinginan untuk melakukan ini. Tapi kalau ini tidak didukung oleh sivitas akademika ini tidak akan berjalan. Karena kita tidak punya kuasa untuk menggerakkan mahasiswa. Yang punya kuasa itu ya teman-teman sivitas akademika, para dosen, para pembimbing, dosen, Pak Rektor dan teman-teman lain, dekan. Jadi perlu ada suatu kerjasama yang dibangun untuk memudahkan niat baik kantor bahasa ini dalam melayani mahasiswa, khususnya untuk menyunting karya tulis ilmiahnya yang sedang berada di tingkat akhir nih. Kegiatan ini menurut saya pribadi Pak sangat bermanfaat sekali dan patut untuk dilanjutkan. Semoga kedepannya niatan dari kantor bahasa ini dipermudah oleh Allah, dimudahkan semua prosesnya, kesiapannya, dan lebih banyak lagi yang antusias Bapak ya? Oke. Sejauh ini bagaimana responnya dari sivitas akademika, dari mahasiswa, maupun dari rekan-rekan kantor sendiri Pak? Kalau kantor bahasa ya Pak Putri tahu, kita semua tahu pasti mendukung, ya? Kita ini pasukan siap gerak, siap terdepan pokoknya setiap saat ya. Memang sampai dengan saat ini baru 2 kampus yang kita ini ya. Tapi alhamdulillah sudah kemarin list yang kita buat itu kan semua kampus negeri dan swasta di Gorontalo kan kita rambah semua. Dan alhamdulillah beberapa kampus kan sudah memberikan lampu hijau. Hanya memang timingnya atau waktu pelaksanaannya itu yang perlu kita sesuaikan karena kegiatan di kantor bahasa itu kan harus juga disesuaikan dengan diklopkan kegiatan di kampus. Itu yang perlu disusun. Kita longgar di kampus ada kegiatan nggak bisa. Nah itu yang saya maksudkan harus ada kolaborasi gitu. Nah kemudian juga yang kemarin yang terjadi di 2 kampus yang kita
kita datangi kemarin itu alhamdulillah pihak rektorat ya yang diwakili oleh beberapa dosen kemarin itu menyambut baik kegiatan ini, bahkan kemudian menyodorkan beberapa nama untuk dijadikan mahasiswa bimbingan khusus. Nah, saya jelaskan sedikit Mbak Putri, meskipun Mbak Putri sudah tahu sebenarnya. Sahabat bahasa yang perlu tahu banyak ya Pak. Jadi konsep kegiatan ini memang itu sesungguhnya diarahkan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah mendekati tahap akhir ya di dalam penyusunan karya ilmiah, terutama tes dan skripsi. Nah, tapi yang terjadi kan kemudian kemarin kan ternyata bukan hanya mahasiswa yang di semester atas kan, bahkan ada mahasiswa dari semester 3 yang kemudian dengan sukarela menghadiri kegiatan kita. Nah, itu kan menarik sebenarnya. Menarik karena secara logika mereka masih punya waktu yang panjang untuk membuat skripsi, tapi kemudian dengan sukarela kemudian bergabung dengan kita, melihat apa yang kita laksanakan, bertanya apa dan segala macam apa yang kita lakukan, kemudian ikut nimbrung apa dan segala macam. Nah, itu luar biasa menurut saya, karena sejak dini mereka sudah menyadari bahwa saya ini butuh loh pengetahuan kebahasaan. Nah, dan itu jauh lebih bagus karena saya yakin mahasiswa yang ikut kemarin itu, yang semester awal itu kalau memang dia intens rutin mengikuti kegiatan kita pada saat nanti dia nyusun skripsi, dia tidak akan terlalu sulit gitu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin konsep kita memang mahasiswa tahap akhir yang kita gembleng, yang kita bina secara intensif. Nah, memang kita tidak boleh Mbak Putri, karena kita juga harus mengakui keterbatasan SDM kita pasti tidak mungkin mengambil membimbing semua mahasiswa dari perguruan tinggi swasta dan negeri Gorontalo untuk kita bimbing. Tidak mungkin, karena kita itu tadi SDM kita terbatas. Kemudian yang kedua, karya tulis ilmiah ini, skripsi itu ya paling banter dia 50 lembar. Nah, itu kalau misalnya kita ingin perhatikan semua, mulai dari halaman awal sampai di halaman akhir, itu pun untuk saat ini ya, untuk saat ini Mbak Putri mungkin masih berat ya. Entahlah kedepannya, mudah-mudahan kedepannya kita SDM-nya kita ditambah, maka tidak menutup kemungkinan semua itu kita bisa garap. Makanya kemudian Mbak Putri kemarin itu kita lebih banyak berfokus di bab 1 dan bab 3, 4 ya, bab 4 ya, bab 1 dan 4 ya. Nah, kita berharap dari 2 bab yang kita godok itu kita bisa memberikan pemahaman yang lebih mumpuni kepada mahasiswa kaitannya dengan ilmu bahasa, karena di bab 1 itu kan banyak ide-ide mahasiswa yang dituangkan di situ, apalagi di bab 4. Kalau bab 3 kan ya biasanya cuma metode itu diambil dari buku, cukup ditinggalkan. Tapi di bab 4 di pembahasan itu ya memang dibutuhkan intuisi dan kemampuan pengetahuan mahasiswa untuk menjabarkan apa yang ditemukan di lapangan gitu. Nah, kemudian berikutnya atau yang terakhir, yang terjadi kemudian Mbak Putri, bahwa ada mahasiswa nanti yang kita nanti kelompokkan, misalnya izinkan saya menggunakan istilah kita spesialkan ya, kita spesialkan atau kita bimbing khusus atau privat lah gitu loh, gitu, yang memang sudah sudah dekat-dekat dia waktunya untuk menyelesaikan karya ilmiahnya atau karya tulis ilmiahnya atau skripsinya. Nah, kemudian yang informasi yang paling penting juga Mbak Putri, saya hampir lupa menyampaikan ini, bahwa sebagai bentuk keseriusan kita yang teman-teman mahasiswa itu, jadi nanti tiap kampus itu negeri dan swasta itu 4 orang ya kemarin ya, 4 atau 5 orang ya, yang nanti akan menandatangani sebuah katakan persetujuan antara mahasiswa dengan kantor bahasa yang disaksikan nanti oleh juga pembimbingnya atau pihak kampus, bahwa
yang bersangkutan atau mahasiswa itu bersedia dibimbing oleh kantor bahasa sampai dengan selesainya pekerjaannya atau skripsinya. Nah, buktinya kemudian apa? Pembimbingan yang intensif itu adalah ada semacam kayak sertifikat nanti yang diberikan oleh kantor bahasa beserta tim bahwa skripsi yang bersangkutan ini memang sudah melalui pembimbingan yang dilakukan oleh kantor bahasa atau tim efektif yang dibentuk oleh kantor bahasa. Dan misalnya saya yakin Mbak Putri bahwa sistematika kebahasaan di dalam karya tulis itu bisalah dipertanggungjawabkan dibanding teman-teman mahasiswa yang memang yang tidak pernah mengikuti kegiatan kita. Pasti ada perbedaan, meskipun perbedaan itu range-nya itu tidak terlalu ini. Tetapi kita tetap ada perubahan gitu. Ya, tetapi kita tetap berusaha untuk mencapai target maksimal. Ya, tapi itu tadi kita akan mencoba itu dengan batas kemampuan kita. Tetapi yang pasti ada perbedaan antara mahasiswa yang kita bimbing dengan mahasiswa yang kita tidak bimbing gitu. Saya pikir itu Mbak Putri. Jadi dapat saya simpulkan bahwa responnya dari mahasiswa, baik sivitas akademika maupun rektorat maupun dekannya itu sangat mendukung, Pak ya. Pasti. Tadi Bapak cerita bahwa ada mahasiswa yang bahkan masih semester 3 sudah bergabung di kegiatan layanan kebahasaan yang diadakan kemarin, Pak ya. Itu menunjukkan salah satu antusias mereka bahwa mereka sudah sadar dari awal ilmu ini akan saya butuhkan ketika nanti saya menyusun karya tulis ilmiah, ketika skripsi ataupun lulus dari kuliah pun ilmu itu akan terus dipakai. Gitu ya. Hanya saja rintangan atau kendalanya mungkin masih ada kekurangan di SDM sehingga belum bisa untuk menjangkau seluruh mahasiswa atau universitas yang ada di Gorontalo ini. Saya tambahkan Mbak Putri ya. Iya, silakan Pak. Kemarin kita juga sebelum memulai kegiatan itu kita masuk dengan mahasiswa itu memberikan konsep yang menurut saya konsep ini penting karena konsep inilah konsep yang kita pahami lah yang nanti akan mengarahkan kita bagaimana kemudian memaknai kegiatan itu. Dalam psikologi itu dikatakan gini. Jadi konsep kita terhadap sesuatu itu mempengaruhi perlakuan kita terhadap sesuatu itu. Nah, mengapa banyak mahasiswa misalnya, dan saya tidak mengatakan banyak lah, atau ada beberapa mahasiswa yang seolah-olah tidak peduli dengan ilmu bahasa. Mungkin seolah-olah kita melihat bahwa karya tulis itu cukup, yang penting sudah bisa dipahami, sudah ditulis selesai 150 lembar sudah selesai. Iya, itu asumsi saya ketika melihat karya teman-teman yang sudah tersimpan rapi di perpustakaan itu. Tapi kembali lagi bahwa itu asumsi saya. Nah, saya kemudian kembali kepada konsep tadi bahwa memang kita memahami mungkin konsep kita terhadap bahasa itu yang kurang tertanam selama ini. Mungkin kita menganggap bahwa bahasa itu ya cukup dipahami saja. Untuk apa sih belajar bahasa Indonesia misalnya contoh dari kecil kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya tidak ada yang salah sih sebenarnya kalau kemudian kita memahami bahwa bahasa itu hanya sekedar alat komunikasi. Pada tataran itu tidak masalah karena yang penting informasi itu kita bisa tangkap, bisa pahami. Sudah cukup begitu. Cukup. Tetapi kan perspektif itu kita tidak bisa gunakan dalam karya tulis ilmiah karena ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Ya, namanya juga ilmiah kan, ilmiah harus dibuktikan kebenarannya, bukan hanya sekedar nulis. Tetapi apa yang kita tulis di dalam itu harus kita buktikan kebenarannya tentu saja dengan menggunakan bahasa yang baik. Karena kita mahasiswa orang yang menurut saya secara akademik bisa menuangkan pikirannya, bisa menuangkan idenya dengan ilmu bahasa. Tetapi itu tadi banyak di antara kita ini memandang remeh bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu tidak penting, bahasa Indonesia itu gampang iya.
kalau hanya sekedar alat komunikasi, bahasa Indonesia itu gampang. Bahkan orang berbisik di ujung ruangan juga kan kita bisa, oh ini yang mereka bicarakan. Tetapi persoalannya kemudian ketika mereka dihadapkan dengan ilmu bahasanya, baru mereka terbentuk di situ. Nah, ilmu bahasa itu apa? Tata kalimatnya seperti apa, kalimat efektifnya seperti apa, penggunaan tanda koma, penggunaan tanda bacanya seperti apa, bagaimana kemudian kita menggunakan penghubung antar kalimat, misalnya kunjungsi apa dan segala macam. Penggunaan di sebagai awalan kan atau di sebagai kata depan juga kan masih banyak yang bermasalah. Yang kemarin itu di luar, di kampus, di lokasi kan masih banyak yang menulisnya serangkai. Padahal harusnya bagaimana Pak kalau di kantor depan? Di Kedandari itu kan kalau misalnya dia nama tempat ya harus dipisah. Di kampus, di rumah, di Binogo itu harus dipisah. Beda kalau misalnya dilihat, dirasa, dipeluk, misalnya dipegang, itu harus serangkai. Nah, itu saja penggunaan di saja itu kan kemarin banyak kita temukan. Artinya apa? Ilmu bahasa itu yang memang harus kita perbaiki pelan-pelan Pak Putri itu. Tapi bahasa sebagai alat komunikasi ya itu tadi cukup sebagai yang penting bisa dipahami, ya sudah selesai persoalan itu. Tapi konsep itu tidak bisa kita bawa masuk di dalam penulisan karya ilmiah, nggak boleh. Jadi untuk berkomunikasi bahasa itu lebih mudah untuk dipahami. Tapi coba kita terapkan pada penulisan karya ilmiah. Banyak hal di dalamnya yang harus kita pelajari. Seperti tadi misalnya pakai penggunaan kata di itu kan sebenarnya dianggap remeh gitu, tapi ternyata pada penulisannya masih banyak yang salah. Iya, hanya 2 huruf beda nih. Tapi persoalannya kalau misalnya Mbak Putri nih menemukan misalnya kata di luar atau dimakan misalnya, katakanlah misalnya Mbak Putri ikut tes UKBI jadi kemahiran berbahasa Indonesia. Kemudian pertanyaannya, itu dirangkai atau ditulis terpisah kan gitu. Kemudian yang seharusnya ditulis terpisah, ibu memilih misalnya yang serangkai, kan salah. Ya kan salah, tetap saja hitungannya salah meskipun itu cuma dua huruf tapi hati-hati. Bisa menjebak ya Pak ya. Itu ilmu bahasanya. Nah, memang gini Mbak Putri, itu perlu juga dipahami konsep ini. Jadi ada ilmu, ada ahli yang mengatakan memang bahasa itu sebenarnya adalah bahasa ucapan gitu. Jadi sejatinya bahasa itu ya ucapan gitu. Nah, bahasa yang kita tuliskan di dalam karya tulis ilmiah itu ya bahasa dalam bentuk yang lain. Tetapi sesungguhnya apa yang kita tuliskan itu kan sebenarnya itu berasal dari buah pikiran kita. Berbicara tentang buah pikiran kita itu pasti kita berbicara tentang kognisi dan kognitif. Nah, pasti ketika kita berbicara tentang kognisi, pasti itu akan kembali kepada proses kognitifnya seseorang. Nah, orang yang sudah kuliah di S1, S2, pasti proses kognitifnya itu sudah panjang, pasti agak sulit mengukur itu dengan orang yang baru S1 misalnya, karena proses pengalaman ini sudah panjang. Kognitif itu proses untuk mendapatkan ilmu, termasuk kursus apa dan segala macam kuliah. Nah itu, jadi proses itu panjang. Kayak mengingat pentingnya atau kegiatan ini, jelajah bahasa ini saya bisa katakan sangat bermanfaat gitu bagi mahasiswa dan dibutuhkan. Bagaimana tindak lanjutnya Pak dari kantor bahasa sendiri setelah kemarin mengadakan kegiatan di Unisa, di Ungo? Apakah peserta yang ikut pelatihan atau pendampingan saat itu, apakah selesai sampai di situ atau ada kelanjutannya? Iya, teman-teman yang ikut kemarin itu di 2 kampus itu pertanyaannya apakah sudah selesai hanya sampai situ? Pasti jawabannya tidak. Di awal kita sudah membahasakan bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang panjang, jangka panjang. Tidak masuk akal Mbak Putri ya, memberikan pemahaman kebahasaan kepada mahasiswa hanya cukup dengan pertemuan 1 hari. Pasti tidak cukup. Banyak yang perlu disampaikan. Banyak dari apa yang kita temukan kemarin, permasalahan dari karya tulis mereka itu pasti tidak cukup. Bahkan menurut saya 7 hari berturut-turut pun kita ketemu di kampus itu menurut saya tidak cukup. Masih kurang ya Pak? Masih kurang. Mengingat banyaknya kaidah bahasa yang perlu dibedah. Iya,
termasuk itu. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan pertanyaan Mbak Putri, apa yang kita lakukan? Banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan. Sampai saat ini Mbak Putri kalau kita cek misalnya grup kita ya, itu kan banyak pertanyaan dari mahasiswa yang masuk sekarang. Setelah kita gabungkan teman-teman peserta kemarin itu dalam sebuah grup WhatsApp. Jadi ada kelanjutannya di grup WhatsApp itu Pak ya? Iya, jadi memang teman-teman mahasiswa kemarin yang ikut di pertemuan kampus itu memang kita kan minta nomor teleponnya. Iya. Kita minta nomor teleponnya, kemudian kita masukkan dia dalam satu grup. Nah, grup WhatsApp ini kita jadikan media untuk komunikasi. Jadi teman-teman mahasiswa itu bisa mengirimkan foto apa dan segala macam karya-karya mereka yang menurut mereka ini masih bermasalah. Dan itu banyak yang masuk di grup. Jadi kita tim ini bergantian memberikan masukan apa dan segala macam, dan itu luar biasa. Jadi melayani secara daring juga ya. Nah, kemudian juga ini kan kita kayak snowballing ya. Dalam metodologi penelitian itu ada snowballing gitu. Dari kampus 1 ke kampus 2 dan seterusnya. Nah, kemarin yang menarik kan di Unggul ya. Iya, Muhammadiyah. Nah, di Muhammadiyah ternyata kan itu kan multi warna kemarin kan ada kita melakukan kegiatan di Unggul. Ada yang ada dari UNG, ada yang dari UG. Banyak kampus yang ikut. Nah, itu salah satu nilai tambah apresiasi mereka mahasiswa ini bahwa betul-betul kegiatan ini bermanfaat bagi mereka, meskipun kita tidak memberikan apa-apa ya kepada mereka ya. Kita tidak memberikan misalnya kemarin akomodasi kan, kita tidak memberikan apa-apa, hanya sertifikat saja dan kudapan ala kadarnya gitu. Mereka datang gitu mulai dari pagi sampai sore itu bimbingan kita. Nah, kemudian itu kemarin yang kita lakukan itu pertemuan tatap muka secara langsung Mbak Putri. Nah, kedepannya kita sudah merancang sebuah gerakan bahwa ketika nanti kampus ini sudah kita datangi semua, ilmu itu sudah tersebar semua, maka metode berikutnya yang bisa kita lakukan adalah tidak harus melulu bertemu secara tatap muka di kampus itu. Kita bisa menggunakan misalnya fasilitas yang lain, misalnya kita lewat udara atau media Zoom apa dan segala macam. Nah, kemarin juga saya menawarkan kepada mahasiswa, alangkah baiknya kalau pertemuan berikutnya itu jangan kita terlalu formal gitu. Dalam ruangan, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang memberikan materi, ada yang mendengarkan. Tetapi bagaimana kemudian pertemuan berikutnya itu kita lakukan misalnya di taman-taman kampus, misalnya di bawah pohon besar, jadi kita melingkar di situ. Jadi dikemas lebih santai. Dikemas lebih santai, kemudian lebih familiar dan lebih asik juga, karena tidak ada lagi mengajar dan diajar gitu. Nah, konsep mengajar dan mengajar tidak ada lagi, meskipun sebenarnya ketika kita kumpul-kumpul itu konsep itu juga ada, tetapi dikemas ke belajar bersama. Lebih keformalannya itu kita coba pinggirkan dulu, kita santai gitu loh, kita mencoba mensejajarkan diri. Nah, mungkin dengan cara itu kemudian kita harapkan bahwa teman-teman mahasiswa itu lebih bebas berekspresi, lebih legowo, kemudian mengungkapkan kepada kita, ini loh kekurangan saya Kak, ini loh yang saya butuhkan gitu loh. Nah, kan itu yang kita butuhkan dari mereka. Nah, kegiatan ini Mbak Putri di awal kita katakan bahwa ini ide cemerlang, tetapi itu juga tidak cukup menurut saya, karena sehebat apapun kegiatan itu, ide itu tetap membutuhkan masukan dari luar. Iya. Jadi kita di kantor bahasa itu hanya mencetuskan kegiatan ini, apa yang harus kita lakukan, sasarannya ini output kita. Boleh sudah kita sudah gambarkan semua di kantor bahasa, tetapi itu tidak cukup, karena bukan kita yang merasakannya, yang merasakan itu mahasiswa, teman-teman mahasiswa. Oleh karena itu kemudian untuk perbaikan kegiatan ini kita membutuhkan masukan dari mereka. Tetap ada evaluasi. Harus ada evaluasi. Ya pasti evaluasi tiap kegiatan itu harus ada evaluasi. Nggak boleh sebuah kegiatan terima masukan, kritik maupun rekomendasi dari teman-teman itu akan difasilitasi lagi. Iya.
Jadi pelatihannya tidak selesai sampai di situ, sahabat bahasa. Layanan kebahasaan belajar bahasa ini masih berlanjut, Pak ya. Iya. Baik yang mau tanya lewat WA maupun nanti kita akan adakan Zoom itu masih bisa. Bisa. Jadi kita fasilitasi, kita buatkan grup di WA. Kapanpun mereka merasa ada masalah seputar kebahasaan, boleh berkonsultasi via grup itu, gitu Pak ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, itu kan untuk teman-teman yang kemarin sudah mendapatkan informasi, pendampingan di Unisan, di Unggul. Kalau di luar sana masih banyak mahasiswa yang kemarin kebetulan tidak sempat ikut, Betul. bagaimana cara kita mewadahinya? Betul. Jadi kemarin itu ya di Unisannya sekitar 20-an mahasiswa ya, kemudian kita di Unggul itu 40-an, tingkat 100% lebih. Nah, peserta yang ikut itu kita sudah bahas tadi bahwa itu kita masukkan di grup WhatsApp apa dan segala macam. Nah, bagaimana kemudian dengan teman-teman yang kemarin tidak mengikuti kegiatan itu karena mungkin belum mendapat informasi dan segala macam, karena memang kemarin ketika kita mencetuskan kegiatan ini ya turun lapangan itu pada saat mahasiswa libur ya. Iya, kebetulan waktu mahasiswa libur semester. Ada juga yang waktu wisuda kemarin. Iya, jadi kemarin kampus itu kosong makanya kemudian ketika kita berkoordinasi dengan pihak Unisan itu agak-agak molor itu karena memang mahasiswanya di kampung semua. Di kampus semua memang pada libur waktu itu. Nah, nanti mahasiswa itu masuk itu. Yang harus teman-teman lakukan mahasiswa yang belum mendapatkan informasi itu tetapi ingin bergabung di kegiatan ini ya, mungkin ada nanti formulir Pak yang bisa diisi, nanti disediakan oleh di laman itu di Bapak di laman kantor bahasa, nanti ada di situ, bisa dicek di laman kantor bahasa. Ngisi saja itu. Ingat, kegiatan ini sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh mahasiswa. Saya rasa pasti banyak ya Pak ya yang ingin bergabung di WhatsApp. Hanya saja kemarin itu mungkin ada yang belum mendapatkan informasi. Bagi teman-teman sahabat bahasa yang ingin mendapatkan layanan jelajah bahasa Kampus Merdeka ini, ingin berkonsultasi atau ingin mengumpulkan teman-temannya, yuk kita sama-sama kita menyunting karya kita, apakah ini sudah benar atau belum, bisa langsung mendaftar, mengajukan permohonan ke kantor bahasa melalui laman kantor bahasa Provinsi Gorontalo. Silakan diisi formulirnya di situ dan kami siap gerak untuk datang mendampingi. Gitu. Terima kasih sekali atas waktunya pada kesempatan kali ini, Bapak Lukman. Baik, sahabat bahasa yang ada di seluruh Nusantara. Demikian akhir dari siniar seri ketiga ini. Semoga informasi yang diberikan oleh Pak Lukman hari ini terkait dengan layanan kebahasaan yang dimiliki oleh kantor bahasa untuk teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir maupun ingin belajar menulis karya tulis ilmiah, segera langsung yuk belajar bersama kantor bahasa Provinsi Gorontalo. Harapannya semoga ke depan akan hadir karya tulis ilmiah yang lebih baik dari segi kaidah bahasanya, lebih enak dibaca, lebih berterima begitu Bapak ya, dan menuju perbaikan karya tulis ilmiah bagi penulis maupun kampusnya sendiri ya, mendapatkan manfaat dari kegiatan jelajah bahasa Kampus Merdeka ini. Sekian dari kami, sampai jumpa di siniar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sahabat bahasa, itu tadi tayangan siniar layanan kebahasaan dari kantor bahasa Provinsi Gorontalo. Bagaimana? Menarik bukan? Nah, maka dari itu, jangan lupa untuk terus berlangganan kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Sukai video yang sedang kamu tonton, berikan komentar dan tanggapan, dan jangan lupa bunyikan lonceng pemberitahuannya agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Sampai jumpa di siniar berikutnya. Odu olo.